Teman-teman, kalau kita bicara masalah banjir ya, mungkin hampir di semua kota-kota sekarang itu mengalami eh, kendala atau bencana seperti ini. Tapi di sini kita membahas permasalahan apa sih penyebab dari banjir ini. Dan yang kita lihat di sini, ini bukan sebuah aliran sungai ya teman-teman semua. Tapi ini adalah jalan raya yang bila saat hujan lebat itu terjadi luapan air seperti ini. Dan kenapa ya sampai irigasi ataupun pembuangan air ini sudah tidak tertampung lagi menahan debit air ketika turun hujan. Ini adalah salah satu sisi negatif di sebuah kota-kota ya, termasuk di sini sendiri. Dan ini pula yang perlu kita ketahui bersama ya teman-teman semua. Kita sebagai masyarakat ataupun dari penghuni daerah-daerah tertentu ya yang biasa terkena dampak banjir seperti ini, tentunya kita harus memahami dan menyadari. Kadang kalau kita lihat dan kita perhatikan dari aliran-aliran ini kan banyak ya sampah-sampah pun yang hanyut gitu kan seperti itu. Jadi mungkin kesadaran dari kita sendiri juga harus lebih ditingkatkan kan. Nah teman-teman semua, daerah ini pun kalau menurut orang-orang setempat ya, ini dulunya tidak seperti ini ya. Bahkan 2-3 tahun yang lalu ketika hujan itu airnya tidak langsung banjir seperti ini atau meluap seperti ini ya. Ini kan pasti ada penyebabnya, terutama ya mungkin semakin padatnya jumlah penghunian ya, kemudian semua berubah ya dari betonisasi, kemudian tidak ada lagi mungkin peresapan air, sehingga begitu hujan deras air itu langsung mengalir ya. Jadi ini juga tidak bisa dipungkiri karena terjadinya urbanisasi di setiap kota-kota sehingga menyebabkan air meluap kan seperti ini. Jadi inilah beberapa faktor ya. Menurut orang-orang sekitar sini 5 tahun lah, 3 tahun yang lalu sampai 5 tahun lalu ketika hujan itu airnya cepat mengalir dalam arti tidak sampai meluap ke jalan raya kan seperti itu. Jadi ini menurut orang-orang sekitar sini kan. Dan dulu di sekitar daerah sini kan ada bukit-bukit yang mungkin pada saat itu 3-5 tahun yang lalu kan belum banyak rumah-rumah, kemudian pohon-pohon juga masih banyak. Nah sehingga ketika hujan kan ada resapan air masih meresap di dalam tanah ya seperti itu. Sekarang itu sudah berubah total karena dengan semakin ramainya pemukiman, semakin padatnya penduduk kan, akhirnya lahan sekecil apapun, sesulit apapun itu pasti akan menjadi sebuah perumahan dan hunian yang seperti itu. Nah inilah faktor yang terjadi di kota-kota besar ya terutama itu kan. Tapi tidak dipungkiri juga kita di daerah-daerah yang ada di desa-desa dimanapun tempat, kalau kita tidak waspada dengan semua ini, kita tidak mulai mendisiplinkan diri kita ataupun sadar dengan semua ini, pastinya akan terjadi hal seperti ini, terutama di daerah-daerah yang aliran sungainya itu lebih rendah ya, aliran datarannya itu rendah ya, ataupun bisa jadi dataran itu sama dengan daerah aliran air ataupun sungai ataupun laut kan seperti itu, sehingga mudahlah terjadi banjir kan seperti itu. Nah inilah pentingnya kita sendiri sebagai warga masyarakat ya, kita berusaha dari diri kita sendiri, bagaimana sih mengetahui ya terjadinya banjir itu faktor alam yang berkaitan dengan diri kita pribadi, karena semua itu pasti ada sinkronisasinya ya teman-teman semua. Jadi kendala-kendala apa dan harus bagaimana kita mengurangi dan kita mendisiplinkan diri agar tidak terjadi suatu bencana yang lebih besar lagi dari ini kan seperti itu. Jadi intinya kita itu harus belajar teman-teman semua ya, harus belajar. Kemudian ini bisa jadi juga oleh eksploitasi ya, karena di zaman sekarang itu kan banyak lahan-lahan yang sudah beralih fungsi. Contohnya
terjadi penebangan hutan di hilir seperti itu, sehingga kita yang di hulu ya maksudnya, sehingga kita yang ada di hilir itu mengalami hal seperti ini. Air itu begitu cepat ya mengalir dari hulu ke hilir, sehingga terjadi mudahnya dengan cepat air mengalir dan terjadi banjir kan seperti itu. Nah kemudian bisa jadi juga kan akibat penambangan ya yang tidak sesuai dengan prosedur. Ini kemungkinan ya, kita juga tidak tahu karena kita sama-sama belajar di sini. Ini hanya kemungkinan bisa terjadi cepatnya air mengalir, tidak ada peresapan lagi, sehingga kita yang ada di hilir ini mudah menerima air yang begitu besarnya, sehingga terjadi banjir kan. Nah dari itu kemungkinan semua stakeholder ya ataupun kita secara pribadi, kita tuh saling sinkron untuk belajar ya mengenai tentang penyebab apa sih yang terjadinya banjir ini, penyebab yang bisa seperti ini kan, seperti itu. Jadi dari beberapa faktor, terutama dari individu, kemudian kita ke siklus alam sendiri, kemudian perambahan hutan segala macam, penambangan, itu kan menyebabkan hal-hal seperti ini. Jadi itu kira-kira teman-teman ya. Jadi kalau kita menjaga lingkungan, kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, ini kita bisa membantu untuk mengurangi hal-hal serupa seperti ini. Jadi teman-teman ya, di sini saya tidak pintar ataupun bukan mengajari, tetapi di sini saya hanya belajar untuk mengekspos apa yang terjadi ketika hujan deras di sebuah kota dan terjadinya banjir yang begitu cepat gitu kan. Jadi begitu hujan lebat, dalam hitungan menit ya, tidak perlu lama gitu kan, hujan yang hanya beberapa menit air langsung mengalir seperti ini. Jadi saya tuh hanya membayangkan kok begitu cepatnya air itu langsung meluap. Bahkan ini sebenarnya di pinggir-pinggir di bawah aliran ini ada irigasi pembuangan air ya, ada irigasi yang dalam juga sebenarnya, tapi mungkin ini sudah tidak muat lagi, air sudah tidak bisa masuk ke bawah mengalir lewat aliran dan tempat aliran ataupun irigasi pembuangan air. Itu faktor pertama ya, mungkin karena tersumbat ataupun timbunan tanah yang masuk ke dalam itu, sehingga menyumbat aliran air kan, sehingga air melampaui jalan ya, naik ke atas jalan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan ini banyak sekali sampah-sampah yang hanyut ya, kemungkinan ini juga yang menyebabkan tersumbatnya tempat aliran air tadi, sehingga dengan mudahnya air itu naik ke atas karena sudah tidak bisa lagi melalui jalur yang sudah dibuatkan, ataupun memang ini bisa jadi karena kurang lebar atau bagaimana ya. Tetapi yang saya lihat gitu kan, ya inilah kondisinya kan seperti itu. Jadi inilah untuk kita belajar ya, untuk kita belajar memahami secara individu ataupun saya sebagai masyarakat, untuk menyadari hal sekecil apapun itu akan berpengaruh ya. Contohnya ketika kita membuang sampah sembarangan itu jelas-jelas ternyata bisa menghambat sebuah aliran air yang tidak kita sadari. Itu yang contoh kecilnya saja ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi di sini saya hanya menjelaskan apa yang terjadi di sini ya teman-teman semua, tidak menjustis ataupun menegatifkan sesuatu daerah, tetapi hanya kita kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika di daerah kita ataupun di kota kita, di desa kita terjadi hal seperti ini, tentunya kan menjadi sangat prihatin. Nah semuanya itu kan pasti ada sebab-sebabnya ya, kita tidak tahu ya, Allah alam, karena air itu kan datangnya dari hujan yang kita tidak tahu, yang tidak kita kendaki, dan menjadi sebuah bencana bila itu akan berlebihan. Tetapi kan semua itu kan pastinya bisa kita kurangi bila hal-hal yang mengakibatkan terjadinya
meluap ataupun banjir, itu kita kurangi sedikit demi sedikit dan menekan sehingga tidak terjadinya aliran air yang berlebihan. Nah, ini hanya sekedar kita belajar teman-teman semuanya. Kita mawas diri dan kita hanya berdoa semoga tidak terjadi di daerah-daerah lain ataupun di desa daerah kita sendiri. Tentunya kita juga sebagai individu juga kita merasa saling bertanggung jawab, dan apa yang menjadikan penyebab ini banjir ini bisa kita kurangi kan dari diri kita pribadi lah. Jadi di sini kita sama-sama belajar, kita sama sudah melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan. Begitu saja teman-teman semua, sampai jumpa di lain kesempatan.